وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي الحمد والحمد وتنال بالله وحسن الخواتم تسعة الله الكريم وعلى آله وصحبه ونفسه بعدد كل محمد الله. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan nikmat-nikmatnya, jangan putus asa. Ya begitulah. Sebetulnya harus tetap kita berkeyakinan bahwa doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Cuma kebaikan itu kalau kita memohon kebaikan itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung minta langsung diberi, biasanya begitu. Yang tadi sama Age. Sampai di dalam Al-Quran sendiri dikatakan para nabi, para umat zaman dulu saja sampai mengatakan mata Nasrullah tuh. Saking merasa lambannya atau lambatnya pertolongannya Gusti Allah sampai para nabi dan itu tandanya dari dulunya seperti ini. Makin gablek lorong. Gablek lorong bisa. Akhirnya sampai kanjeng Nabi kan memalingkan wajahnya. Ditegur oleh Gusti Allah itu surat Abasa wa Tawalla Al-Ja'ahul A'ma. Pengennya kanjeng Nabi itu orang-orang kaya yang pada masuk Islam, orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, tapi lu ngomong gitu-gitu gitu. Jadi ini sih maaf, bukan apa-apa ya, memang begitulah sunatullah. Jadi apabila Anda berjuang kok gini, salina tes, nah itu Kumai aing. Imamul Arifin ini dimuji oleh Allah. Aba Yazid Al-Bustami yang punya julukan Imamul Arifin, berpuluh tahun dia tidak mendapatkan air untuk bersuci. Jadi jangan heran kalau orang soleh itu dihadapkannya kesulitan-kesulitan. Sudah Tuhannya sudah walana luan aku bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Akan aku uji. Gusti Allahnya sampai pakai lam situnya demi walak itu demi artinya Allah sampai bersumpah walana bluan aku demi aku akan uji kalian semua wahai orang-orang beriman bisyai'in dengan sesuatu minal khawf yaitu berupa rasa takut wal ju' kelaparan wa naqsim minal amwal kurangnya harta benda wal anfus pendukungnya tidak ada. Kadang-kadang tak itu mengadukung Padahal aing kudu kumaha. Geus aya dina jalur nu bener tapi kadang-kadang zaman teh teu kahariem
Ada cara bukan. Wasama buah-buahannya paceklik. Allah. Wabas sirip sabirin Muhammad, sampaikanlah berita kepada mereka yang sabar. Sabar untuk sabar. Hari sabar itu pahit, makanya disebut sabrun karena berasal dari kata asibru. Sibru itu artinya jadam. Tahu jadam nggak? Jadam biasanya di toko-toko Arab itu ada. Itu dari getah yang rasanya pahit, lebih pahit daripada sambilata. Itu bisa untuk obat. Maka disebut as-sabr itu karena rasanya pahit. Nah, nyawayan dari jamaah itu bener pisan. Berat. Biaya anak eueuh ngadukung ya gitu dah. Alhamdulillah ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tadi sudah doanya dengan sholawat sudah ada. Ya nanti juga tadi ya Rohidil Mustafa itu juga sudah doa. Ya cukup tadi doa pakai itu cukup, ditambah tadi juga saya. Cuma jangan putus asa kalau berdoa itu. Ya memang manusia wajar, saya juga begitu. Tapi kan disuruh saling menasehat. Mungkin yang satu putus asa, yang satunya jangan. Putus asa apa? Wajar. Rasulullah SAW kan pernah mengalami seperti itu. Itu menunjukkan kewajaran, apalagi orang seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lanjutkan. Fa'iyaka antarobihi. Maka waspadalah. Anda harus merasa khawatir, merasa takut. Ihzarullah iyaka. Khawatir Anda ketemu dengan apa itu? Antarobihi, ketemu dengan tipuannya setan, tertipu oleh setan. Artinya gimana? Tazunnal amna minasyaiton. Anda mengira merasa aman dari setan, itu jangan sampai. Ulama lain, Nabi dan Rasul yang pasti selamat, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya para Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, nah itu tidak ada jaminan keselamatan. Falam tata'affad minhu, karena merasa aman dari godaan setan, akhirnya Anda tidak berusaha untuk menjaga diri daripada setan. Ulah senadur dan semacam auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan lagi bisa ngintip. Tuh kata-kata gitu. Fatakuna durhakatan. Kalau Anda nanti merasa selamat, maka jadilah Anda ini
bahan tertawaan setan. Setan itu kalau menggoda kita, dia itu wah segala cara rayuannya dan lain sebagainya dikerahkan semua. Tetapi ketika kita sudah tergoda, dia menertawakan kita dan menghina kita. Dasar kamu bodoh, aku goda, kamu tergoda. Itu kalau setan. Bukan juga goblok setan. Memang kita ini sebetulnya bolak-balik Gusti Allah itu mengingatkan kita dalam Al-Quran itu, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Artinya ngerasanya aman-aman baik. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang jelas musuhnya. Tapi kita ngerasanya aman-aman baik. Nah ini kita sebagai manusia itu kurangannya di situ. Syariat ada aturan-aturannya Gusti Allah. Itu untuk dijalani sebagai benteng. Syariat itu penting. Naik lagi ke tarekat. Banyak orang itu sudah masuk tarekat merasa dirinya aman. Nah ini tertipu. Padahal kalau di dalam cerita-cerita ada di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah beliau itu muslah dan benar-benar serius ibadah kepada Allah, ternyata di situ diuji oleh setan. Untung karena ada syariat dan yang jelas karena Allah menolongnya. Jadi jangan merasa aman, apalagi orang-orang seperti kita yang sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja itu dalam ceritanya seperti itu. Itu untuk pelajaran. Dirinya berada di barisan yang sudah jelas masuk surganya. Itulah tipuan-tipuan. Maka itu harus diwaspadai semuanya. Timbul ujub dengan ibadahnya, timbul ujub dengan wiridahnya. Itu berat. Maka kalau kita tidak berhati-hati, semuanya bisa tergelincir. Maka mintalah petunjuk kepada Allah selalu dan mintalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah penjagaan kepada Allah, sebab tanpa dijaga oleh Allah kita semua bisa terperosok. Fayuhlikuka tuh. Selanjutnya setan itu akan membinasakan Anda. Wa yaskhuru ayyaza'u minka, dan mentertawakan atau mengejek Anda. Terusnya begitu. Wa bi ba'din nusafi bika, wa yaskhur bika, gitu loh kalimatnya. Wayaskhoro minka atau wayaskhoro bika sama saja, karena safiro yaskhoro itu nanti mutaadinya bisa dengan min, bisa dengan ba. Terus yang mau dilewat baik urusan nyawa. Fa'in jarabta nafsaka,
muddatan ay zamanan tawilan fil awrad wal ibadah, apabila Anda telah menguji diri Anda muddatan untuk beberapa waktu atau dalam beberapa waktu yang lama dalam melaksanakan atau mengamalkan wiridan wal ibadati dan ibadah-ibadah, maksudnya ayin nafilah, ibadah-ibadah sunnah, fakanat la taskiluha kaslan, fakanat maka jadilah ibadah-ibadah itu tidak Anda anggap sebagai sesuatu yang berat. Kasalan, nah, sebetulnya ibadah itu beratnya itu apa? Ya karena males. Sok bae. Ayo sholat dengan 5 kali umpama wajib. Yang satu sholat hanya butuh waktu 5 menit, 5 kali 5 hanya 25 menit, nanti kiamnya ampun. Nah, bukan beratnya itu, karena berat memang kenyataannya berat, bukan karena males. Kata kasalan ini jadi maf'ul mutlaq, jadi bisa sungguh-sungguh berat. Lakin zaharat raghabatu fi tahsilil ilmi an-nafi, akan tetapi jelaslah kecintaan Anda di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajhallah wa daral akhirah. Dan di dalam berupaya agar memperoleh ilmu manfaat ini, niatannya tidak ada lain adalah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala wa daral akhirah, dan kebahagiaan di akhirat nanti. Fadzalika ay tahsilul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Mahma sahhatin niyah, lebih utama daripada ibadah sunnah ini bila sah niatnya benar. Niat yang benar itu gimana? Bi alla taqsida atau taqsuda bi ta'allumil ilmi illa qiyam bi ihya'i syari'ah wa nashriha. Ini bahnya taswir namanya. Yang seperti ini tuh gambarannya seperti apa? Kalau para kiai di Jawa maknanya gambarannya itu namanya apa? Taswir. Sohatin niyah, sah niatnya itu gimana? Jelasnya gimana? Biar jelas, terus dijelasin bi alla taqsuda fi ta'allumil ilmi illa al-qiyamah bi ihya'i syari'ah wa nasriha. Yang dimaksud sahnya niat adalah tidak ada tujuan Anda di dalam mempelajari ilmu itu kecuali karena ingin mengamalkan dengan serius dan menghidupkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad dan juga untuk menyebarkannya. Fahadzal ilmu ma'ahadihin niyyah afdalu min siyamin nahar wa qiyamil lail. Namun tekiyam puasa
yang qiyamul lail wis tolabul ilmi. Aduh pamana ta. Ayo puasa jalan lulus. Dari itu untuk sarapan ngopi. Ya, tolabul ini dari kopi jadi banyak ya mendapatkan ridho Gusti Allah itu jalannya banyak sebenarnya. Kita satu jalan saja. Ini bahasa ilmu ini ya. Maksudnya mencari ilmu ini yang bermanfaat disertai niat ini itu lebih utama daripada berpuasa di siang hari. Mulutnya mingkem, mau puasa tapi mulutnya nyerotos itu benar nih. Ngempeng. Qiyamul lail, malamnya dia mulai ibadah ka Gusti Allah, ibadahnya nu bener pisan. Tolabul ilmin nafi'. Duduk di sana. Dan duduknya ada niat atau menjadi? Ya masih penting dapat pahala Daripada ember. Nah, bahkan di sini wa minal khalwah, bahkan dari khalwah tuh uzlah, umpama uzlah kalau wong ulah kapan gijeng manusia umpamana betul ilmin nafi'. Wariyadhah, bahkan dari riyadhah. Wa min kulli syai'in ghairi, dan dari segalanya selain daripada thalabul ilmin nafi'. Malah kekenyang. Wa rawit tasara sahibuhu al-fara'id ma hadhihi niyyah as-salihah kan afdal min ghairi bi ad'afin mudha'afah. Apabila orang yang nuntut ilmu nafi', sahib di sini maksudnya pemilik ta'allum ilmu nafi' itu loh. Maksudnya orang yang mempelajari ilmu manfaat. Apabila orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat itu, dia itu di samping nuntut ilmu, kelakuannya hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Umpamanya yang sunnah-sunnahnya itu sampai ditinggalkan, umpama. Tapi niatnya bagus, tadi niatnya benar-benar lillahi ta'ala, karena afdal min ghairihi, itu lebih utama daripada yang lainnya dengan berlipat-lipat pahala atau berlipat-lipat keutamaan. Li'anna naf'al al-muta'addiya a'zamu minan naf'il qasir, karena manfaat yang dirasakan juga oleh orang lain. Jadi tidak hanya manfaat untuk diri sendiri, atau hari wiridan itu hanya manfaat yang dewekna wae. Nah, itu lebih besar kalau manfaat juga untuk orang lain, itu lebih besar daripada manfaat yang pendek, al-qasir, tidak untuk orang lain gitu. Makanya dalam qawaid fikih ada al-muta'addi afdalu minal qasir, ada kaidah begitu. Ibadah yang juga manfaatnya akan menimpa pada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Maka Nabi juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Walakin nasya'na al-amrul muta'ad al-mu'tad bih fi sihhatin niyah. Nuntut ilmu yang bermanfaat, terusnya kewajibannya tidak ditinggalkan, yang lain kewajiban yang lain tidak ditinggalkan, itu lebih utama dengan syarat niatnya benar. Fa illam tasihha, kalau seandainya niatnya enggak sah, enggak benar, bahwa tahsilul ilmi ay tahsilul ilmi ma'danu ghururil juhal, itu merupakan sumber tipuan untuk orang-orang bodoh. Wal ghurur bi fathil ghin maknahu ad-dunya. Kata ghurur, tipuan, ghurur bukan ghurur, ghurur di fathil ghin itu. Ini jadi ghurur, itu tadi jangan ghurur. Kalau ghurur tipuan, ini mah ghurur, hanya beda harokat. Ghurur ada, tapi di sini yang maksud ghurur di fathil ain maknahu ad-dunya, artinya bisa, artinya dunia. Karena dunia itu juga penipu. Bisa juga asyaitan. Wa bidommiha, kalau didomahkan jadi ghurur, maknahu al-abatil, maknanya adalah kebatilan. Kama fil qamus, bagaimana yang ada di dalam kamus. Wa mazalla aqdamir rijal, dan itu menjadi tempat terplesetnya telapak kaki para ulama. Nah, ulama juga bisa terpleset. Terplesetnya di mana? Yaitu kesalahan niat. Apalagi orang awam seperti saya ini. Makanya yang jelas jangan pernah merasa selamat, akan selamat. Yang jelas harus minta selamat kepada Allah. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, alla taqdiru ala tahsilil ilmin nafi fiddin. Nah, ini di bawahnya, ini kondisi yang di bawahnya, yang di atas itu adalah tolabul ilmin nafi, itu rankingnya ranking pertama. Yang di bawahnya adalah tidak mampu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam masalah agama. Aifit tadris litolabah, misalkan ngajarin santri nggak bisa, keboga pengetahuan. Wal istifadah minal alim, erek ngaji kajama alim itu bisa, udah sibuk ngarit, sibuk palayan, macam-macam lah. Umpama. Walakin tastaghilu biwadhaifil ibadah, akan tetapi Anda sibuk dengan urusan tugas-tugas ibadah, artinya tugas-tugas yang merupakan ibadah, seperti zikir, tasbih, baca Quran, sholawatan atau sholat, fadzalikal istighfar bil ibadah min darajatil abidin, kesibukan itu termasuk beberapa derajat ahli ibadah. So,
hari rek ngaji tekian, thalabul ilmi tekian, ngajar tekian, ya wiridan itu tajudun. Sangkel. Hari wiridan ulah bari ngopi. Aduh. Gitu lah. Hari hayang bari ngopi, ya ngaji kan bisa bari ngopi. Coba deh. Coba bari, nah gitu, mending terserah. Bari ngarokok, lepas, tapi ibadah. Nah, itu enak bisa bener orang jamaah kita. Kalau bisa, ngopi bisa, keserian menang. Tuh, itu lari seserian. Apa? Kudu konsentrasi hari ini, tak berat. Al-mutajarridina lil ibadah, bil ibadah gitu loh. Al-mutajarridina lil ibadah tuh fokus ibadah teh, terus tuh dicampur-campur semu sejena. Oh, makanya mutajarrid. Ngalamun sih kan. Dari tadi tidak ngalamun. Dari halaman ngaji. Kayak ngalamun, mending ngaji. Abid. Wasiyalis sholihin. Dan thariqahnya orang-orang soleh. Wiridan kalakuan jamu soleh. Fasya bikasrisin wa fathil, ya, hari yang namanya kata siar itu sinnya dikasrokan, yaknya dipatahkan, jamu siro dimakna thariqah wal halak wal hay'ah. Thariqah cara jalan itu orang pengen nyampe, ya itu jalannya, wiridan terserah wiridannya. Rek la ilaha illallah, rek tasbih, rek maca Quran, bebas, terserah. Jangan dipaksakan, suruh sawah baik. Itu nggak ada aturan begitu, itu nggak ada. Bebas. Nggak bisa. Ada yang namanya, saya kan juga mengatakan, Kecuali ayah imam makmum guru nah itu kan dalam lain. Karena itu tidak sama kondisinya. Ulah didikte sama begitu kabeh. Itu begitu itu menentang sunatullah. Kudu oge anu samsu anu coklat. Begini kamu tidak. Nah, semua harus sama seragam. Itu menentang sunatullah. Tidak akan lama. Maka benar, bangsa Indonesia punya semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu sesuai dengan sunatullah. Ya terserah, penting mau ngelakukan kasainan. Ya beda-beda dapatnya condongan. Itu nggak bisa waktu untuk musyawarah dan kewet. Tasbih nara subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Oh, ya alus saya. Ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata alus. Ada sholawat najibul. Oh, ada sholawat kamilah. Oh, ada sholawat fatih. Oh, ada sholawat muziyah. Oh, panen teh alus ka. Dua kutu. Kawas ayo kak. Tapi saya kan Itu melawan sunatullah. Nah, itu diomong. Ekor panglima diomong lah kan. Jangan,
Jadi jangan melawan sunatullah. Kalau Anda melawan sunatullah, yang melawan Gusti Allah. Orang itu banyak yang begitu. Silakan orang itu. Ibadah itu macam-macam. Beternak ada beternak ayam loh, ada bebek loh, ada sapi loh, sama baik. Saya beredam kaki. Itu sunatullah. Kenapa harus sama seragam? Gak ada tuntunannya. Allah itu menghendaki kemahaesaan hanya untuk dirinya. Selain dirinya itu harus beragam, harus macam-macam, harus beda-beda. Maha Esa itu hanya untuk Gusti Allah, nggak perlu yang lainnya itu sama. Maka syariat pun Allah turunkan, kita ganti. Dimulai Nabi Adam hingga Kanjeng Muhammad, beda-beda. Jangan terus berpikir ini dimulai bahula apa ya Gusti Allah teh syariat Kanjeng Muhammad ini. Kan tidak begitu kenyataannya. Kalau paham, mesti orang akan memaksakan orang lain. Sama semua. Anak-anak kayak ibu bapak Nasaro kan beda-beda. Sopan. Itu sudah sunatullah. Ada seragam kabeh. Mau dae. Jangan sama-samakan ya. Wa takunu aidan bizzalikal istighal minal faizin, dengan kesibukan Anda dengan wirid ini ya atau tasbih, jadilah Anda termasuk orang yang beruntung. Lain buntung, lain beruntung. Faqad kana fi sahabah. Ini contohnya di zaman sahabat saja nih. Ini harus zaman sahabat kan berarti apa ya? Lokasinya itu kan masih sedikit Islam tuh. Belum banyak, belum macam-macam pemimpinnya aja masih Kanjeng Nabi. Tapi ternyata amalannya beda-beda. Ini zaman Kanjeng Nabi itu seperti itu. Faqad kana fi sahabah man wirduhu fil yawm 12.000 tasbihah. Di antara para sahabat itu ada orang yang wiridannya sehari itu 12.000 tasbih. Nah, yang wakana fihim, ada juga orang yang wirduhu salasuna alfan, wiridannya 30.000. Wakana fihim man wirduhu salasumi'ati ra'ah. Di antara mereka ada lagi bukan wiridan subhanallah subhanallah itu, tapi wiridannya adalah sholat 300 rakaat hingga 600 rakaat. Masa kalian balik olahraga? Wa ila alfi rakaat, bahkan sampai 1000 rakaat. Wa kana ba'duhum aksar wirdihil Quran, dan sebagian lagi ada, kebanyakannya, jadi di sebagian lagi itu yang diperbanyak wiridannya adalah baca Quran. Nah, baca Quran di surah mah Quran istiqomahna los. Loh. Wa kana yahtimuhul wahid minhum fil yawm marrah. Ada di antara sahabat itu satu hari satu hataman. Mungkin ayat ini ya tambah satu mana? Ada mana nurutan begitu. Wa kana ba'duhum yahdil yawm awil laila. Baca Qur'an balik. Mana itu? Wa kana ba'duhum yaqdi al-yawm awil laila fi tafakkur fi ayat wahidah yuraddiduha. Ada lagi yang lucu.
lucu nih. Sebagian di sahabat itu ada yang menghabiskan waktunya sehari atau semalaman hanya memikirkan satu ayat, bolak balik dipikirkan. Nah itu dia harus tanah enteng ayat. Biar kita panggil. Oh. Dan koyan ini mau belah. Ya. Ayah. Pintu masih kunci. Jemuran ini. Tapi dalam kita jangan koyan banget. Jadi maka sudah La ilaha illallah. Wa kana karzubnu wabroh mukiman di Makkah yatufu fi kulli yawm sab'ina usbu'an wa fi kulli lailah sab'ina usbu'an wa kana ma'a dzalika yahtimul Qur'an fil yawm wal lail marratain. Ada yang namanya Karas bin Wabroh, tinggal di Mekah. Tawaf untuk setiap hari itu sampai 70 kali putaran. Setiap hari, malamnya juga sama. Dalam keadaan seperti itu, dia berhasil menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Wa'lam anna qira'at al-Qur'an fi shalah qa'iman ma'at tadabbur bi jami'il yajma'ul jami'. Ketahuilah bahwa membaca Quran di dalam sholat sambil berdiri terus ditafakuri, ditadabburi, dipikirkan maknanya, itu yajma'ul jami', menghimpun seluruh keutamaan itu. Walakin rubama ta'assar al-muwadhabata alai, akan tetapi terkadang orang itu kesulitan terus menerus hal seperti itu. Kadang-kadang lagi sholat keburu-buru dan lain sebagainya, borok-borok tadabbur, mata bulu bagi akeh ini bisa untuk manten. Fal abdul yahtalifu bi ikhtilafi hali syakhs.
makanya yang paling utama baca ayat Al-Quran itu kita ganti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Wa maksudul awal, apa sih tujuan dari wiridan itu? Mau tasbih, mau baca Quran, mau yang lainnya lah. Itu tujuannya apa? Tathirul qalbi, mensucikan hati. Bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, wa inasihi bihi, dan mencintai Allah. Fal yanzur al-murid ila qalbihi, maka hendaklah yang namanya murid, ini sebetulnya untuk orang korekotan ini pelajaran ini. Habis sih kan. Jadi, nah, muaran murid toreko teh kudu kumaha, dilihat hatinya sendiri. Itu fama yarahu asyadda taksiran fihi. Toreko kan bisa formal, bisa non-formal sama saja. Kalau Anda lagi istiqomah dengan sesuatu, baca Quran atau tasbih, berarti Anda lagi bertoreko. Nah, nanti diperhatikan bacaan mana yang paling punya dampak kepada hati ini. Jadi pula kalimat saya teh, nah teh masanya yang tambahan, sabar, tambahan, gitulah, positif lah. Beda-beda sebab, dan belum tentu wiridan yang sama diterapkan kepada orang lain seperti itu, karena beda-beda. Makanya suruh pilih sendiri. Cuma kata saya, jangan memaksakan orang lain untuk sama dengan dirinya, karena beda-beda. Obat kencing manis juga macam-macam, tidak semua orang sama. Obat emas juga macam-macam, tidak semuanya sama cocok. Sama aja wiridan juga begitu. Tidak bisa kita memaksakan nih, kalau emah ini aja, tidak bisa. Karena lain orang bisa jadi lain. Wiridan juga sama. Ada orang itu jalbu rizkinya, doa untuk menarik rizkinya dengan sholawat. Ada yang dengan istiqomah baca Quran. Itu ada yang istiqomah dengan sedekah. Beda-beda. Sama saja itu baik semua. Faiza akasa bimalalatin minhu falyam lakil ila ghairihi. Kalau Anda itu merasa bosan, kadang-kadang lagi baca ini kita bosan, kalau yang berbosan ini kata tambahan dia bosan, nanti dirindah, pindah kepada yang lainnya. Baca salawat bosan, pindah baca Quran bosan, ngajeres kitab, itu benar. Bosan mana? Yang penting mah isinya juga. Tidak masalah. Ada tuh soal ini mah tetap bisa dilaku, boleh. Habis tak ganti. Karena manusia itu punya sifat bosan ada. Walaupun itu bergizi, bervitamin, tidak bosan. Sate enak sekali-kali kampung. Di anal malal buat balik alat tolak, karena yang namanya sifat bosan jenuh itulah suka mengalahkan kebiasaan kita. Elek, kebiasaan orang cukup bosan elek. Obat watak maksudnya kebiasaan. Hakadha fil ihyad,
demikianlah yang dijelaskan di dalam kitab Ihya. Ihya terus al-hayatus salisah. Kondisi yang ketiga, antastabila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Anda disibukkan dengan sesuatu yang menjadi sarana ya, kebaikan untuk umat Islam. Wa yadkhulu bi sururun ala qalbil mu'minin. Dan kesibukan ini akan memasukkan rasa senang atau gembira di hati orang-orang mukmin. Nah, punya pekerjaan tapi isinya adalah untuk menolong orang Islam, menyenangkan orang-orang mukmin. Itu gimana? Contohnya min qada'i hajatil lahum. Nah, karena menunaikan atau memenuhi kebutuhan orang-orang muslim, wa mu'awanatin ma'ahum, dan menolong mereka untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ini kita ini sama saja. Wa qad warada fil qabar anna afdhalal a'mal idkhalus surur 'alal mu'minin. Ada tuh hadisnya. Sebaik-baik amal adalah menanamkan rasa gembira, rasa senang kepada hati orang-orang mukmin. Nah, seberikan sekian juga. Kalau boleh sekian, enak lulungan jamak halus. Nah, saya kawinan dan lulungan jamak. Termasukkan lulungan jamak adalah lulungan keluarga. Keluarga tinggal. Sama saja itu kalau disuruh kayak ngasih rokok tuh, ngasih rokok dapat pahalanya tuh dari itu kalau suruh. Senang gratis kan? Nanti hari rokoknya mendengar. Karena kesehatan mengganggu ganjaran hati ini nanti terkolut dulu. Tulungan zaman tolong, minta tolong. Nah, kalau ada aparat tuh ini ibadahnya. Nah, pahala ini ibadahnya kayak setiap militer dekat. Bukannya dekat. Kalau bagian ya. Ada tawakal wiridna. Ake zaman kita KTP age dijelaskan. Nah, kami datang. Kayak ditulungan, keluarga aja, ulah diperaturan supaya pahalanya kita. Jadi jangan salah menurut. Nah, emboh nih kita mau. Lain sama lain dari kita mah. Dari bed untuk kenalan. Tapi kan kita ibadah. Jadi dulu masyarakat. Setelah jalan sama baik, orang kita mengutang. Telepon kita diangkat. Sementara turun ya. Awatas tagila bima yatayassar bihil a'malus sholihalis sholihin. Atau sibuk dengan ngurusin
sesuatu yang memperbudak amal-amal soleh bagi orang-orang soleh. Nah, khidmatil fuqaha, melayani para ulama. Tidak ulang ngajar bisa, non kebutuhan ulama di Pulungan. Saya punya kiai saya termasuk gurunya Kisah Al-Mahfud. Di saya itu orang tuanya adalah tukang kampung, bukan kiai, bukan. Saya punya kiai namanya Kiai Muhammadul Qadir. Kiai Muhammadul Qadir itu termasuk gurunya Kisah Al-Mahfud, Rokis Am. Saya dulu. Anak ayana Rokis Awam. Betul. Ya ini contoh. Kiai Muhammadul ini putranya dari Bapak Abdul Hadi. Dia bukan kiai. Dia itu penjual narkoba. Tapi anaknya itu jadi ulama. Dua-duanya itu. Dan wafatnya luar biasa. Semua wafatnya di masjid dan ngajar kabeh. Amaliannya apa? Dia itu khidmat kepada seorang kiai. Di Kajen itu ada yang namanya Mbah Duli, itu kiai sepuh di Kajen. Jadi kebutuhan kiai itu dia lah yang menyediakan butuh apa, butuh kayu, dia yang menyediakan. Anaknya alim-alim soleh-soleh, bahkan melebihi anak kiai yang dia minta. Itulah barokah. Jadi kalau ceritanya jauh-jauh, ini saya tahu sendiri. Kiai Muhammad itu luar biasa, kata Mbah Maimun itu setelah Mbah Madun wafat itu, kalau pasal masail itu ulama itu pada jinak-jinak. Itu muridnya bisa Madun, bukan orang sembarangan. Itu anaknya tukang kapuk. Kiai Muhammadunnya, yang Kiai Muhammadun ini guru dari Kisah Mahfud. Kisah Mahfud kan gurunya Kiai Muhammadun, Kajen, terus Mbak Zubair. Muhammadun itu anak tukang kapuk. Tukang kapuk, bapaknya tukang kapuk. Bukan kiai. Jadi nggak boleh apa itu menghina orang tua kita siapa. Yang penting apa? Sumbangsi. Bukan darah ya Kak. Bukan darah. Bukan. Balik deh katinya. Bahkan Mbak Hamid Pasuruan mungkin pada kenal. Walian Mbak Hamid Pasuruan. Orang tua saya sendiri pernah silaturahmi di sana. Mbak Hamid Pasuruan ini tidak mau memimpin doa di hadapan Mbah Madun. Karena keagungan kepada beliau. Enggak, dengan mau itu ada fotonya di Ka'bah itu Mbah Hamid yang aminin. Saat itu kalian pada perkenalkan Mbah Hamid Pasuruan. Itu di hadapan Mbah Madun dia nggak mau memimpin doa. Pak Kang, kata kami juga mau jualan apa pahilian. Kenapa begitu? Aku harus diambil nama. Jadi asbabul usul itu banyak. Sebab-sebab orang nyampe itu banyak. Tidak hanya ini dan lain. Dengan melayani masyarakat bisa usul. Bisa. Macam-macam banyak caranya. Wasufia para sufi wa ahluddin para ahli agama wa taraddud fi aswalihim, dan bolak-balik dalam kesibukan mereka ngurusin maksudnya.
Asghar itu adalah jamu syughul atau syughlun, syughul atau syughlun, sibuk. Itu bahasa itu di domisil wal ghir syughul bisa wabi iskanil ghir atau syughlun wabihi atau iskanil ghir ma'afatisin syaghlun syaghl alah macam-macam wasa'i fi itfamil fuqara dan berusaha memberikan makan orang-orang fakir. Itu ada wali itu kira sholat nanti zaman dekatinya, kumpul dekatinya, tapi dia itu apa? Kesibukannya ketika dapat rezeki, dia bantu fuqara wal masakin. Nah itu sama saja, itu bisa jadi usul, bisa jadi wali Allah, bisa. Wa taraddud ala mamasalan alal maqta, pulang pergi ngurusin orang sakit. Nah, pakai orang sakit betul. Apa? Tenang, urusan jamaah kering. Nah, golongan jamaah nukri bila ada dengan nengok atau ziarah mengunjungi wa alal janaiz ini payah ini masa berbahaya lagi. Tapi ulang harapkan berkat air. Nah, itu semua bagus. Tapi suatu saat kok ayah kehel kata jamaah ini minta ke ai, minjem ke ai, kurang terus ke ai. Kalau bah ai kia, negara mati di kampung. Ya istighfar lah. Ya istighfar dari makanya disebut hati itu ditakol lubihe karena mulak malik. Makanya suruh jenuk istighfar ada itu. mereka mulut saja. Curhat itu curhat. Curhat. Beta sih, dengan mengantarkan jenazah. Fakul dari afdal minan nawafil itu semua lebih utama daripada ibadah sunnah. Fa inna hadhihi ibadat. Ini semua adalah ibadah. Alfa ditaklil. Jadi karena nanti banyak. Wa biha rifqun ay naf'un lil muslimin, dan dalam ibadah-ibadah ini ada manfaat bagi umat Islam. Kama qala Jailani itu saya Abdul Qadir Jailani ini nasihatnya apa? Ma wasaltu ila Allah ta'ala bi qiyamil lailin. Aku tidak usul kepada Allah sebab qiyamul lail. Padahal saya Abdul Qadir Jailani jago qiyamul lail. Tapi lain etak sebab ain bisa usul. Nah, terus apa lagi? Wala siyami naharin, bukan sebab puasa di siang harinya. Padahal jago puasa saya Abdul Qadir Jailani. Walakin wasaltu ila Allah ta'ala bil karami tuh wat tawadu'i wa salamati sadri tidak. Usulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu loman dermawan, kesulit. Dua tawadhu. Ilahi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardh. Nah, ini contohnya kata-kata ketawaduan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Wahai Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang ada di langit dan aku satu-satunya yang ada di bumi. Artinya akulah yang paling rendah, wahai Tuhan. Itu. Jangan lupa rendah nanti aing gitu. Takut termiskin di dunia. Begitu. Bukan satunya orang di bumi, banyak yang salah paham itu tuh. Menerjemahkan makolahnya Syaikhul Qadir itu. Makanya kadang-kadang gitu orang sok salah. Padahal engkaulah paling tinggi derajatnya, sedangkan akulah yang paling rendah, hanya aku gitu. Tapi banyak yang salah paham menerjemahkan kalimat itu. Tawadu wasalamati sodri, hatinya qalbun salim, ke ayah utak lunak sewa. Anjol ya kan. Anjol. Itu berat ternyata. Terus ya. Ini terus sama enggak? Ya udah bagian ayah Yang suka diri. kanggo anca di dia ada kesempatan dirinya awal kalau dari ayah alam periode di konsultasikan antara di kawasan antara kalian bawah ayah mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. murid baru ya kan Murid baru. Kan tadi dia usul ke ayah mau ngaji kan. Ini mah boleh di kantor terus. iya beda Ada sedikit di luar pembicaraan. Jadi ya kan, kita ada terus kilo mikiran dari ayat halus yang kurang kali naroskan. Pada aku dia ulang-ulang lagi dulu bicaranya maka kembali ayat kesempatan. Jadi ayat-ayat di Al-Quran wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla wa asabil. Secara literal kan dikenal wa may yatabaddal kufra sing saja manunggu itu dikatakan bil iman itu iman faqad dhalla maka sesat. Ngenah nama rasaan deh. Wa may yatabaddal iman sing saja manunggu keimanan bil kufri kufur. Jadi maka sesat. Sementara di Al-Quran nama sahaja menemukan kekafiran yang bisa nak keluar mana tidak apa tak ada ambil udah bingung lah ini rendah Tawadu sarwa apa? coba wabaya taban dalil ukro Tawadu rendah hati peda. iman itu maka sesat Dermawan. ada nama aku juga pak sahaja menemukan iman karena kekafiran maka itu berarti sesat tapi tidak tuanya gitu. Ada mana baca dengan terjemahan ketika siapa yang memaksakan keimanan dengan kekafiran maka itu mengatakan. Tapi kalau itu dalam Ya sebetulnya sih itu tuh hanya Sama teman awal. susunan bahasa Arab dengan susunan bahasa Indonesia itu kadang bertukar. Contohnya tuh, saya misalkan di khilaf bidae itu kalau diurutkan kan di khilaf dengan khilaf itu berbeda itu dengan berbeda terhadap itu padahal maksudnya berbeda dengan itu kadang-kadang tuh jadi antara bak dengan khilafnya itu kalau dalam terjemah malah terbalik. Pak Dedinya Pak berapa? Bapak Dahlia. Ya kan cuma memang susunan Arab begitu kadang-kadang kayak bahasa Inggris gitu ya. Misalkan apa itu kan suka ditukar dalam bahasa Inggris. Misalkan apa ya buku yang besar bukan buku dulu tapi kan besar dulu dalam bahasa Inggris. Big book. Big book. Gitu loh, tidak sama dalam bahasa Arab juga ada kata-kata seperti itu. Jadi itu sebetulnya sih tidak ada masalah. Memang kalau kalimat Arabnya malah dibalik, bahasa kitanya yang dibalik. Karena lamun menerjemahan Iya karena terjemahan kan sebetulnya sama saja. Sebetulnya sama.
Karena memang kalau ja'a Zaidun kan nggak enak kita mah telah datang saya, enaknya kan saya telah datang. Ya, Berarti susulannya takdirnya seolah-olah mau mayat dari iman bil kubik takdirnya seperti itu kan. enggak, kalau susunan Arab sih begitu, nanti bahasa kitanya gitu loh. Bahasa kitanya jangan urutannya seperti bahasa Arab. Bahasa sebetulnya bahasa kita dengan bahasa sananya. Ada susunan Arabnya mah kudu gitu. Itu makhluk dua anaknya, aku proses iman dan makhluk saja. Maya Bapak Jalku Kabilimania yang satunya muka adiknya langsung, yang satunya Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya sih, cuma memang kebetulan kata apa jalan itu terbalik nanti terjemahannya dalam bahasa kita. Itu masalah tata bahasa ya. Makanya Tata bahasa Arab itu tata bahasa Indonesia. masalah uslub. Artinya karena majas itu kan. Enggak uslubnya. Jadi uslub logat kita dengan logat sana kebetulan dalam hal itu beda. Gitu. Jadi Ya itu tadi, ya kalau bahasa kita nih berbeda dengan helak atau berbeda helak? Betul lah. Berbeda helak, tapi bahasa Arabnya bihilafi dengan dengan berbeda dengan ya, berbeda dengan bahasa itu kan mah kudu gitu lain, hilafi lain, tapi bihilafi itu. dosa. Mau terus apa anu tadi dicerman dari Akan bahwa ketika manusia melakukan kejelekan, baik itu melakukan dosa, salah